Oke, rekan-rekanku semua, kita berjumpa lagi di Stilfo Channel. Di channel saya ini, saya terus berbagi edukasi dan motivasi kepada rekan-rekan semua yang masih merasakan dampak sensasi asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jadi buat rekan-rekanku semua yang saat ini masih terdampak dari sensasi-sensasi yang sangat tidak enak di tubuh kalian, ya, simak video ini sampai selesai dan biarlah video saya ini bisa menemani kalian semua yang merasakan sensasi-sensasi yang tidak enak pada tubuh kalian sehingga kalian bisa merasa nyaman, tenang, anxiety kalian juga tidak kumat. Jadi begini ya rekan-rekanku semua, kita next saja. Tanpa berlama-lama kita lanjut pada pembahasan kita saat ini. Di video saya ini saya mau berbagi dengan rekan-rekan semua ya, buat kalian semua yang sering merasakan sensasi sering ngos-ngosan atau nafas berat ya, atau sering sesak nafas, atau sering capek ya, atau mudah capek. Seperti itu ya rekan-rekanku semua. Dan sensasi yang saya katakan ini semua dirasakan oleh penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Yang pertama-tama, sensasi mudah capek ini atau sering ngos-ngosan ya, itu karena asam lambung kita yang belum normal. Seperti itu ya. Asam lambung kita masih naik turun, terkadang full. Nah, di situ kita akan merasakan ya nafas kita tidak normal seperti itu ya. Apalagi kalau sudah disertai dengan anxiety. Nah, malah tambah tidak normal lagi rekan-rekanku semua. Jadi buat kalian semua, rekan-rekanku yang merasakan dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, apalagi yang merasakan sensasi yang saya sudah katakan ini, kalian jangan langsung panik, jangan langsung ketakutan. Ya kalau kalian sedang beraktivitas, kalian jangan mikir yang negatif seperti itu. Kalau kalian sedang berjalan atau naik tangga, jangan kalian berpikir ketakutan duluan, karena pengalaman kalian yang waktu naik tangga mungkin langsung jantung atau langsung ngos-ngosan atau langsung terasa capek. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu juga rekan-rekan akan sering panik seperti itu ya. Sering ketakutan melakukan sesuatu yang pernah kalian lakukan seketika itu sensasi datang. Seperti itu ya. Jadi buat rekan-rekanku semua, kalian kalau mudah capek itu normal bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Tetapi jangan kalian juga pelihara itu. Tetapi kalian harus latih kembali fisik kalian, pernafasan kalian dengan cara berolahraga. Berolahraga ringan di pagi dan sore. Seumpamanya jalan sehat. Seperti itu ya buat rekan-rekanku semua. Dan buat kalian yang sering merasakan nafas terasa berat atau terasa sesak, jangan kalian takut. Di situ terkadang dampaknya dari asam lambung juga, dan ada juga dari sensasi karena anxiety kita, seperti itu ya. Ya, kalau terkadang kita merasakan rasa sesak, tapi yang sebenarnya itu normal-normal saja. Yang buat tidak normal itu pikiran kita, rekan-rekanku ya. Jadi kalian lebih harus menetralisirkan pola pikir kalian seketika kalian mengalami sensasi-sensasi yang di luar nalar. Seperti itu buat rekan-rekanku semua ya. Jadi kalau kalian sering merasakan sesak nafas, kalian cukup duduk, rileks, ambil air hangat, minum secara perlahan, dan tenangkan pola pikir kalian. Jangan langsung berpikir negatif, karena ini semua sensasi yang normal bagi penderita asam lambung yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Seperti itu ya, buat rekan-rekanku semua. Pokoknya nafas terasa berat, nafas terasa sesak, ya, sering ngos-ngosan atau mudah capek. Intinya semua itu kalian tanggulangi semua itu dengan cara kalian harus rajin berolahraga pagi dan sore, dan kontrol pola pikir kalian, juga pola makan kalian. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya rekan-rekanku semua? Kontrol pola pikir kalian, kontrol pola makan kalian, dan berolahraga. Berolahraga rutin pagi dan sore, karena itu mau melatih kembali fisik kalian secara perlahan, melatih kembali cara bernafasnya kita, karena penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, cara bernafas kita berbeda, sudah berbeda waktu kita belum mengalami dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Cara bernafas kita
yang penderita asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis, kita bernafas dengan dada. Ya. Jadi kita saat bernafas dada kita yang naik turun, ya. Yang sebenarnya kita harus kembali dengan cara bernafas diafragma. Jadi bernafas perut. Pada saat kita tarik nafas, perut kita yang naik. Pada saat kita melepaskan, menghembuskan nafas kita, perut kita yang turun. Jadi bukan dada yang naik turun. Gitu ya, rekan-rekanku semua. Kenapa sering kita bernafas dada kita yang naik turun? Karena itu, karena anxiety kita. Karena kita sering panik, rekan-rekanku ya. Karena pada saat kita panik, kita sudah nggak ini lagi, sudah nggak konsen lagi, dan pokoknya sudah hancur lah pola pikir kita. Akhirnya kita bernafasnya kayak dikejar gitu. Ya, seperti itu. Jadi buat kalian semua penderita asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis yang mengalami sensasi ini ya, yang sensasi yang sudah saya katakan ini, jangan kalian langsung takut. Pokoknya intinya tenang karena ini sensasi yang normal. Sebenarnya semuanya ini biasa saja, ya. Skala sensasi ini sebenarnya biasa saja. Dia naik karena apa? Karena pikiran kita. Karena pikiran kita pada saat mengalami sensasi, pikiran kita sudah negative thinking. Seperti itu. Akhirnya yang sebenarnya sensasinya ini hanya standar, tetapi dia langsung naik. Karena apa? Karena kita sudah ketakutan. Jadi biasakan untuk rileks, biasakan untuk tenang, biar rekan-rekan semua bisa pahami, mengerti sensasi yang kalian rasakan. Kalau kalian sudah pahami dan mengerti, oh sensasi ini seperti ini, sensasi ini seperti ini ya, berarti dia hanya seperti ini, berarti dia hanya seperti itu. Ah, disitulah kalian akan merasakan nyaman, tenang, pola pikir kalian juga enjoy, seperti itu ya. Belajar untuk cuek. Ini semua kalian harus keluar dari zona nyaman. Kalau kalian tidak keluar dari zona nyaman, kalian hanya pelihara sensasi-sensasi tersebut, kalian tidak akan sembuh ya. Kalian harus keluar dari zona nyaman, belajar cuek, dan terus mengontrol 3P, pola pikir, pola hidup, dan pola makan kalian. Intinya, kalau makan jangan terlalu mantang juga. Ya, rekan-rekanku, apa yang kalian suka makan, silakan makan. Yang penting jangan berlebihan. Terus cermati makanan yang kalian makan. Kalau memang tidak cocok, stop dulu. Gitu ya. Sehingga kalian tahu ketika sensasi datang, oh kenapa ya sensasi ini datang? Oh ternyata saya salah makan. Oh ternyata saya salah gini, saya salah begitu. Seperti itu ya, rekan-rekanku semua. Kalau sudah kalian pahami, kalian sudah mengerti kenapa sensasi itu datang ya, dan cara menanggulanginya, itu sudah enjoy. Berarti kalian proses kesembuhannya pasti cepat. Seperti itu ya, buat rekan-rekanku semua yang mengalami sensasi-sensasi tersebut yang sudah saya katakan di video ini, pokoknya kalian kontrol cara berpikir kalian. Relax, tenang, karena hanya itu yang bisa membuat kalian sembuh. Ya, perbanyak minum air hangat, olahraga, jaga pola makan kalian juga. Seperti itu ya, rekan-rekanku semua. See you next video. Nanti kita berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya yang terus berbagi edukasi dan motivasi buat rekan-rekan semua. Dan kalau video edukasi motivasi saya ini berguna, bermanfaat buat kalian, jangan lupa di-share, bagikan kepada rekan-rekan semua yang masih terdampak asam lambung GERD anxiety, biar mereka semua tahu dan mereka juga bisa merasakan ketenangan di dalam berpikir ketika mengalami sensasi. Oke? Salam sehat buat rekan-rekanku semua.